Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 24101173100016. Materi yang saya sampaikan berhubungan dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, Jamain Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan. Topik permasalahan saya adalah tentang teori humanistik dan rencana topik permasalahannya adalah kurangnya pendidikan emosional sejak dini sebagai penghambat perkembangan optimal bagi peserta didik. Dan permasalahannya di sini adalah kurangnya pendidikan emosional dapat menjadi masalah serius bagi peserta didik dalam teori humanistik ini. Tanpa hal tersebut, peserta didik akan kesulitan dalam mengenali dan mengelola emosi sendiri dan sulit untuk membangun hubungan sosial. Di era modern sekarang ini, tantangan dalam pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademiknya, namun juga harus pada perkembangan emosional peserta didiknya. Tapi sayangnya, sampai saat ini, pendidikan emosional belum menjadi prioritas utama di sebagian institusi pendidikan. Contohnya seperti PAUD dan sekolah dasar. Anak-anak seringkali tidak diajarkan bagaimana cara mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosinya secara sehat karena kurangnya pemahaman dari guru dan orang tua mereka. Akibatnya, saat mereka tumbuh remaja hingga dewasa, mereka tidak mampu menghadapi tekanan, mengalami kecemasan, sulit membangun hubungan sosial, hingga kehilangan jati diri mereka. Masalah ini tentu akan berdampak jangka panjang pada kualitas generasi bangsa. Masalah ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori humanistik dengan tokoh utama dari teori ini, yaitu Carl Rogers, menekankan pentingnya unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Menurut Carl Rogers, anak akan berkembang optimal jika ia merasa dicintai, aman, dan bisa mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi. Abraham Maslow juga menyatakan dalam hierarki kebutuhannya bahwa seseorang tidak dapat mencapai aktualisasi diri, yaitu menjadi versi terbaik dari dirinya jika kebutuhan dasar seperti rasa aman dan cinta tidak terpenuhi terlebih dahulu, dan pendidikan emosional berperan penting memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, kurangnya pendidikan emosional sejak dini akan menghambat anak dalam membangun konsep diri yang positif, kesadaran diri, dan kemampuan untuk mencapai potensi maksimalnya yang merupakan inti dari teori humanistik. Untuk solusi dari permasalahan ini, saya kaitkan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Ada 4, yaitu yang pertama, guru bisa mengintegrasikan pendidikan emosional, yaitu guru harus menambahkan kegiatan rutin yang melatih siswa untuk berempati dan mengenali emosi mereka. Guru bisa melakukan aktivitas speaking, writing, dan reading. Dengan guru bisa memberikan temanya seperti perasaan, keluarga, persahabatan, atau pengalaman pribadi. Yang kedua, menerapkan pendekatan humanistik dalam mengajar, yaitu guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghargai perbedaan seperti peer collaboration dan empathy based dialogues.
Hal ini dapat membantu peserta didik merasa aman saat mengekspresikan diri. Yang ketiga, guru bisa menerapkan discussion circles atau sharing session, yaitu guru dapat sering membuat suatu sesi diskusi dalam bahasa Inggris yang dimana hal ini peserta didik dapat saling berbagi pengalaman pribadi yang dapat membangun hubungan sosial mereka. Dan yang terakhir, nomor 4, guru bisa membangun lingkungan belajar yang aman. Seperti yang disarankan dalam teori Carl Rogers, guru bahasa Inggris dapat menjadi contoh empati dan penerimaan. Contohnya seperti guru tidak memberi tekanan pada grammar dari peserta didik, namun lebih menghargai usaha dan ekspresi mereka. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan emosional bukan hanya sebagai pelengkap, namun juga sebagai fondasi penting untuk pembentukan karakter anak. Dengan teori humanistik ini, kita memahami bahwa perkembangan emosional peserta didik adalah syarat agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih emosional. Saran saya adalah orang tua dan guru harus bekerja sama dalam membentuk emosional anak agar pendidikan emosional anak menjadi kuat, baik di rumah maupun di sekolah. Ingatlah bahwa pendidikan bukan hanya nilai atau prestasi, namun juga soal bagaimana seorang mengenali dirinya, mengelola emosinya, dan berinteraksi secara sehat. Seperti yang dikatakan oleh Carl Rogers, "The good life is a process, not a state of being. It is a direction, not a destination." Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.